hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tema minggu kita hari ini adalah rendah hati dan tulus, itulah aku. Saatnya kita memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Las Rohaku Lau Mamuji. Musik. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami puji Engkau dengan segala kebaikan-Mu ya Tuhan, dengan segala kemurahan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami anak-anak sekolah minggu datang beribadah kepadamu. Biarlah Engkau yang memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar ibadah kami ini hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Dan ajar kami anak-anak sekolah minggu untuk selalu taat dan setia, memuji Engkau, mengikuti Tuhan, dan mempercayai Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semoga kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Ku Masuki Gerbangnya. Musik. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu titah ke-8 dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin.
Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, lagu kita adalah O Ale Jesus Tuhaki. Musik. O Ale Jesus Tuhaki, O Tuhan di dagdanaki, Roh paluahon sasude, naing hona punah mibe. Semua adik-adik, lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan September, yaitu dari Yakobus 1 ayat 22a. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji memuliakan Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Senang-senang Memuji Tuhan. Musik. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan Yesusmu senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, lagu kita adalah Sekolah Minggu HKBP. Musik. Atong arahon madongan mi, tu Yesus Tuhan naik.
Adik-adik, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik, pada minggu ini kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang tertulis dari Matius pasal 18 ayat 1 sampai ayat 5. Sudah dibuka Alkitabnya? Sudah? Kalau sudah dibuka dan sudah ketemu, mari kita baca kebenaran firman Tuhan ini secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini, dalam namaku, ia menyambut aku." Anak-anak Tuhan yang terkasih, Alkitab kita hari ini menceritakan tentang pengajaran Yesus kepada murid-muridnya tentang kerendahan hati dan ketulusan. Pengajaran ini diberikan Yesus kepada murid-muridnya dikarenakan Yesus melihat dan mengetahui ada perdebatan di antara murid-muridnya yang mempersoalkan tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Para murid memperebutkan posisi yang paling tinggi dan yang paling hebat. Beberapa di antara mereka merasa lebih unggul dan ingin mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dan mulia. Nah, adik-adik yang terkasih, melihat perdebatan para muridnya itu, Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Adik-adik, mengapa Yesus menjadikan anak kecil menjadi tiruan? Mengapa Yesus memerintahkan murid-muridnya itu untuk menjadi seperti anak yang kecil? Apa karena anak-anak kecil itu lucu dan imut? Atau apakah karena anak kecil itu menggemaskan? Oh, bukan. Tetapi Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya tentang kerendahan hati. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, jika dunia menganggap bahwa orang yang terbesar adalah orang yang ada di tingkat tertinggi, yang memiliki pangkat atau jabatan yang tinggi, yang memiliki kekayaan yang melimpah, yang memiliki prestasi yang hebat, tetapi dalam konsep kerajaan surga tidaklah demikian. Sebagaimana yang tertulis dalam Markus 10 ayat 43 dan ayat 44. Mari kita baca bersama-sama. Kita baca Markus 10 ayat 43 dan 44. Demikian firman Tuhan. "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu.
Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Artinya, orang yang terbesar adalah orang yang mau merendahkan hati dan mengasihi sesamanya dengan tulus ikhlas. Karena itu, jika Yesus memakai anak kecil sebagai contoh di depan murid-muridnya agar mereka menyadari bahwa hanya orang-orang yang memiliki sifat dan ciri-ciri seperti anak kecil yang layak masuk ke dalam kerajaan surga. Anak kecil yang dipanggil oleh Yesus adalah untuk menjelaskan bagaimana menjadi seorang yang rendah hati. Menjadi seperti anak kecil bukan berarti setiap orang dewasa berubah menjadi kecil atau kembali ke masa kecil. Namun, menjadi seperti anak kecil artinya kita harus menunjukkan sikap kepolosan atau ketulusan, memiliki cinta dan kasih yang tulus yang tidak menyimpan niat jahat dalam hati. Tidak memiliki mental seorang penguasa yang haus akan kekuasaan dan kehormatan, atau tidak menjadi orang yang serakah dan tamak. Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya agar jangan sekali-sekali menjadi orang yang sombong dan menganggap remeh orang-orang yang kecil. Adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus sangat sayang kepada anak-anak kecil. Siapa yang mau disayang Tuhan Yesus? Oh, semuanya mau disayang Tuhan Yesus. Bagus. Tuhan Yesus itu sayang pada anak-anak yang bagaimana ya? Yang bagaimana? Oh, kepada anak-anak yang baik. Anak-anak yang rajin beribadah. Anak-anak yang sopan. Anak-anak yang jujur. Anak-anak yang tulus, rendah hati, dan tidak sombong. Berarti kalau kita mau disayang Tuhan Yesus, kita harus menjadi anak-anak yang bagaimana? Iya, yang baik, sopan, jujur, tulus, rendah hati, dan tidak sombong. Iya, benar sekali. Kalau saat ini adik-adik terpilih menjadi sang juara di kelas, selalu mendapat nilai yang tinggi atau nilai yang bagus, dan memiliki prestasi-prestasi yang baik, apakah adik-adik boleh menjadi sombong? Tidak. Nah, jika Tuhan berikan wajah yang cantik dan wajah yang tampan, apakah adik-adik boleh menyombongkannya? Tidak. Nah, jika Tuhan berikan kita keluarga yang sukses, rumah yang bagus, bersekolah di tempat yang hebat, apakah kita boleh menyombongkannya? Tidak, iya benar. Anak-anak Tuhan tidak boleh sombong. Anak-anak Tuhan itu harus hidup dalam kerendahan hati, senang menolong orang lain, dan hidup dengan ketulusan. Baiklah adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan, Engkau boleh mengajari kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Bapa yang baik, kami Tuhan mau berdoa buat anak-anak Tuhan yang pada saat ini beribadah secara online. Biarlah Tuhan Engkau memberkati anak-anak kami ini Tuhan di dalam pertumbuhannya. Berkati mereka di dalam pendidikannya. Kemanapun anak-anak kami ini melangkahkan kakinya, biarlah Tuhan yang selalu menjaga dan mengawasinya. Begitu juga Tuhan kami mau berdoa buat orang tua mereka. Dimanapun orang tua mereka melakukan pekerjaannya, biarlah Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka, menyertai setiap pekerjaan dari orang tua dari anak-anak kami ini, agar mereka tetap bersuka cita di tengah-tengah keluarga mereka, di dalam menjalani hari-hari kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dan kami menyadari kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami, agar kami tetap layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Rukun Cinta Satu Sama Lain. Musik. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.